Audio Jungle. Oke teman-teman, jumpa kembali di channel YouTube Niko Setipayan. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman berkaitan dengan tanaman hias, yaitu di sini jenis tanaman hias paku ya. Jadi kalau kita lihat, nah, sistem perkembangbiakan tanaman hias paku yang jenis ini dia menggunakan sistem spora. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah bentuk kapsul memanjang ya. Oke. Ini kita lihat dia berkembangnya seperti ini ya. Seperti kapsul memanjang. Oke teman-teman bisa lihat, tidak semua daun yang terdapat pada tanaman paku ini yang sudah siap reproduksi. Jadi ini baru mulai membentuk ya teman-teman, ini baru mulai membentuk. Nah, ini karena bagian daunnya masih terlalu muda sehingga belum ada ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bagian yang sudah tua ini penuh. Ya. Jadi misalkan kita mau mengembangkan tanaman ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Tinggal kita ambil saja dari bagian yang membentuk kapsul-kapsul ini, karena nanti di sini seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa dia berkembang biak dengan menggunakan sistem spora. Jadi tidak terlalu sulit ya teman-teman, terutama bagi ibu-ibu yang pencinta tanaman hias. Nah, di sini di bagian dalam sini ini kalau teman-teman lihat, ini terbuat dari semen ya, dibentuk menyerupai pohon, seperti batang pohon. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi ini bukan pohon yang sebenarnya, hanya dibuat saja dari semen, dibentuk menyerupai seperti batang pohon yang sudah ditebang. Nah, di sini sebelum kita simpan tanaman paku hias ini, di bawahnya kita isi dengan barang-barang yang sifatnya itu mudah untuk dia mendapat makanan. Kalau di sini kita simpan sisa-sisa ampas kelapa atau bagian kulit kelapa, itu kita ambil, kemudian kita masukkan ke bagian bawah, di bawah sini ya. Kemudian juga karena dia sifatnya itu mengambil makanan juga dari bahan-bahan yang sudah lapuk ya, seperti tadi saya katakan, diisi dengan cangkang kelapa atau kulit kelapa yang sudah kita kupas itu ya teman. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan tanaman paku hias ini, kalau untuk mengembangkan atau untuk membudidayakan tanaman paku hias ini tidak terlalu sulit. Tinggal kita ambil saja bagian-bagian seperti kapsul ini, kita ambil, kita simpan di suatu tempat, kemudian sampai tunggu beberapa waktu.
nanti bisa dikembangkan. Oke, ini untuk pencinta tanaman hias jenis paku, tanaman hias paku. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ini sudah jadi ya sebenarnya, bibitnya ini tinggal menunggu waktunya saja. Ketika ditiup angin kencang, maka dia akan berterbangan dan akan mencari tempat yang lembab, misalnya ada pohon atau yang sifatnya ada lumut, sehingga dia mudah untuk tumbuh. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah akan menjadi bibit baru lagi. Tinggal menunggu waktunya saja berterbangan, dia akan tumbuh. Ini kalau di Kalimantan namanya bakahruai, karena kalau dilihat dari bentuk daunnya ini menyerupai ekor burung ruai. Ini untuk teman-teman, terutama ibu-ibu yang suka atau pencinta tanaman hias. Oke, itu saja teman-teman. Ini terutama bagi ibu-ibu yang pencinta tanaman hias. Nah, tadi dari bibit yang terdapat pada daun yang membentuk seperti kapsul, kemudian kalau sudah saatnya dia akan berterbangan ya ketika ditiup angin. Nah, salah satunya dia akan nempel seperti ini ketika ada lumut. Ada lumut-lumut seperti ini yang masih kecil sekali ya. Di sini dia di tempat yang agak lembab, dia bisa bertahan hidup, yang pastinya begitu. Dia akan tumbuh. Ini kalau misalnya kita mau pindahkan, kita cari tempat atau media tanam yang cocok, maka dia tumbuh dengan subur. Ini contoh dari bibit yang sebenarnya berterbangan saja, tetapi ketika dia nempel di suatu tempat, dia bisa tumbuh dengan subur meskipun tidak kita pupuk. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman bagi pencinta tanaman paku atau tanaman hias, terutamanya bagi ibu-ibu, tidak sulit untuk mengembangkannya. Oke.